Pemirsa, setiap orang tua pasti menginginkan anaknya lahir dalam keadaan sehat dan luar biasa, tapi tidak menutup kemungkinan dan hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi atau bisa saja terjadi. Makanya kita membahas tentang screening bayi baru lahir agar memudahkan deteksi dini gejala-gejala yang terjadi pada anak-anak. Dan kita bahas kembali, kalau tadi jenis-jenis screeningnya cukup banyak dari mulai 1 sampai dengan 6. Dan Bu, saya ingin bertanya lebih lanjut sebenarnya. Kalau Ibu tadi sering kali menyinggung soal masalah ternyata pada bayi yang sering bermasalah itu yang cukup sering bermasalah ya. Kita bilang adalah bayi-bayi yang lahir dalam kondisi prematur. Ya. Nah, kita tarik mundur lagi ke belakang. Penyebab bayi prematur ini, kenapa mereka bisa lahir prematur itu apa? Ya. Apakah ada karena mungkin faktor fisik, apakah ada faktor-faktor lain dari luar ataupun dalam ya? Silahkan. Bayi prematur artinya usia kehamilan kurang dari 37 minggu ya. Definisi kedokterannya itu kita anggap prematur. Yang kedua adalah berat badannya bisa cukup, bisa kurang. Jadi kalau prematur ini permasalahannya selain usia kehamilan, nanti ngomongin berat badan lahirnya berapa. Itu juga berarti termasuk prematur kalau misalnya di bawah? Enggak, usia kehamilan tetap prematur. Tetapi nanti kalau kita ngadepin bayi prematur ada dua, berat badannya sesuai dengan usia kehamilan atau tidak sesuai. Oh, ada yang ya, sesuai. Ada yang kecil. Ada yang kecil ya. sekali. Nah, penyebabnya balik lagi sama. Ada kondisi ibu, kondisi bayi atau janin di dalam, sama kondisi lingkungan di luar ya. Satu, ibu, misalnya ibu dengan darah tinggi yang sampai eklamsi, sampai kejang. Dokter harus memilih nyelamatin ibu atau mempertahankan bayinya. Artinya kan walaupun usia kehamilannya berapapun, ibunya harus segera diselamatkan untuk menyelamatkan tekanan darahnya. Dengan cara bagaimana? Bayinya harus dikeluarkan, dilahirkan. Kadang itu jadi prematur ibunya. Itu contoh kasus saja ya. Tapi banyak hal lain, misalnya ibunya dengan faktor resiko yang penyakit-penyakit lain bisa juga. Apakah ini berpengaruh pada masa pertumbuhannya untuk bayi-bayi prematur? Untuk setelah lahir setelah lahir, setelah melalui deteksi, kemudian setelah melalui screening dan lain-lainnya, apakah itu berlanjut? Apakah misalnya pada masa pertumbuhannya, menjelang dewasa, remaja dan lain, apakah itu berpengaruh ke fisik atau mungkin ke yang lain-lain dari bayi prematur? Makanya kalau bayi prematur dari awal perawatannya sudah pasti berbeda. Kita harus pemantauan ketat dari mulai tumbuh dan kembangnya. Pertanyaannya tumbuhnya dulu nih, karena waktu lahir aja beratnya kurang, usia kehamilannya kurang kan, sehingga waktu bertumbuh di luar kita harus pantau benar-benar. Jadi ada pemantauan tiap minggu kalau kita rawat di rumah sakit, kita ukur berat badannya, lingkar kepalanya, tinggi badannya. Kita mau lihat catch up pertumbuhannya di luar bagaimana. Itu berarti penanganannya secara khusus perbedaan antara bayi prematur dan juga bayi normal. Benar. Itu selama di rumah sakit kita pantau tadi yang screening tadi Mas Galuh, screening 5 yang dari ujung kaki ke ujung kepala itu. Yang kita mau cek kan nanti ada waktunya, kapan kita cek mata, kapan kita cek telinga, kapan kita cek jantungnya, kapan kita cek USG kepalanya untuk screening. Setelah itu bukan sampai di situ saja nih kalau bayi prematur. Kita harus melakukan screening untuk tumbuh kembangnya ke depan. Karena kan kita harapkan walaupun prematur tumbuh dan kembangnya sama dengan anak usia normal lainnya kan. Sehingga harus dipantau benar-benar berat badannya, tinggi badannya, lingkar kepalanya dengan pengukuran berkala. Kemudian milestone perkembangannya juga kita harus pantau. Karena bisa saja dia tertinggal. Tapi kan orang, udah lahir, udah besar. Padahal kan usia kehamilannya beda dengan usia yang bayi sehat. Oke, ternyata tidak sesederhana yang kita pikir pemirsa ya, bagaimana penanganan bayi baru lahir, terutama untuk bayi yang prematur dan juga yang normal. Kalau tadi kita perlu melakukan screening bayi baru lahir untuk mendeteksi dini apa-apa gejala yang dilakukan dan bagaimana untuk perlakuan khusus yang didapatkan oleh bayi prematur. Tadi sudah dijelaskan. Ibu, terima kasih banyak. Ini banyak sekali informasi-informasi yang tersampaikan dengan ini. Tapi tentunya pertanyaan-pertanyaan di kepala masyarakat atau di kepala saya termasuk ya, saya awam sekali soal masalah screening bayi baru lahir dan juga screening soal masalah penyakit-penyakit yang dihadapi oleh dokter. Kasus-kasus yang sering terjadi, kalau tadi mengatakan adalah masalah mata dan lain-lainnya, pada bayi normal apakah ada kasus-kasus tertentu yang terjadi pada saat melakukan screening? Bisa, kelainan jantung. Jantung? Iya. Itu penyebabnya apa sih Bu? Bawaan pada saat pembentukan jantung di kehamilan. Yang berpengaruh dengan genetik itu apa aja? Apakah jantung tidak? Genetik jarang ya, lebih banyak mungkin satu faktor nutrisi. Waktu hamil nutrisi ibunya terpenuhi atau tidak, minum obat-obatan tertentu yang bisa mengganggu pembentukan jantung pada saat di janin ya. Kemudian juga misalnya faktor penyakit lainnya yang memang genetik dalam tanda kutip, sindrom biasanya yang untuk melingkup bukan hanya jantung yang kena tapi beberapa organ tubuh. Terus bagaimana penanganannya setelah itu?
Nah, screening lagi Mas Galuh, screening dulu dong. Screening apa yang menjadi gangguan dari bayi baru lahir nih. Nanti kita fokus di sana. Misalnya kelainannya jantung, ya kita fokus, kita follow up. Kelainan jantung bawaan ini ada beberapa. Ada yang sifatnya kritis yang harus segera diatasin dalam 1 minggu pertama. Itu sifatnya operatif pasti. Wah. Atau yang kedua, yang sifatnya masih bisa dievaluasi, dipantau, di follow up. Nanti pada saatnya, momennya dilihat apakah tidak perlu tindakan apapun, atau yang kedua adalah butuh tindakan operatif. Oke. Seperti itu. Tapi ada yang harus langsung kritis namanya, wajib segera. Di luar dari tindakan ini, saya membayangkan menjadi seorang dokter anak yang menghadapi kasus-kasus seperti ini dan menghadapi langsung kondisi-kondisi anak ini. Saya rasa berat Bu ya menjadi dokter anak. Mudah-mudahan enggak ya. Untuk Kita melihat- nikmati saja karena memang kan sudah cita-cita dan memang kita pengennya ke sana. Saya memang pengen Betul. jadi dokter anak gitu kan. Iya, dan kita bisa melihat bagaimana perjuangan untuk melihat proses tumbuh Iya. kembang anak, kemudian menanganinya, Benar. mulai dari bayi sampai dengan akhirnya tumbuh dewasa, kemudian akhirnya mereka bereproduksi lagi, melahirkan anak-anak yang lain lagi, ditangani lagi oleh ibu, kemudian melihat kasus-kasus yang terjadi di sini. Kalau persentase kasusnya yang di Kalimantan Barat atau di Pontianak, atau mungkin yang ibu tahu di beberapa tempat, seberapa besar kasus-kasus bermasalah yang cukup berat yang terjadi di wilayah kita di Pontianak atau Kalimantan Cukup Barat? banyak karena Banyak kan ya? ya kalau Kalimantan ini salah satu kendalanya mungkin kan tidak semua daerah memiliki dokter spesialis yang lengkap. Kita di Pontianak ini beruntung nih, dokter spesialisnya cukup lengkap. Kalau kita mau ke dokter THT ada dokter THT, kita mau ke dokter mata ada dokter mata, kita mau USG jantung ada dokter jantung dewasa yang bisa membantu gitu kan. Sini belum ada dokter jantung khusus anak memang, tapi ada dokter jantung dewasa sudah cukup membantu. Dan kemudian kalau kita mau USG kepala bisa kita lakukan sendiri dokter anak atau dokter radiologi. Tetapi tidak semua daerah nih, apalagi di Pontianak, di Kalimantan Barat. Di daerah Indonesia lain pun mungkin sama permasalahannya. Kalau tidak di kota besar, tim untuk mendeteksinya ini belum cukup lengkap. Oke. Jadi akan ada kendala di situ ya. Itu yang kita lihat di kondisi di lapangan, terutama untuk di Mitra Medika. Kalau di Mitra Medika cukup lengkap ya, karena kan Lengkap. artinya semua screening ini bisa dilakukan nih kalau di kami. Tapi kan nggak bisa, belum tentu di tempat lain kan. Nah, ini yang jadi perhatian khusus buat kita semuanya pemirsa. Bagaimana kalau kasus ini terjadi di luar dari daerah kita, di Pontianak khususnya, mungkin di luar kota yang fasilitas kesehatannya minim, apa yang harus mereka lakukan? Tindakan apa yang harus mereka lakukan? Apakah harus segera membawa ke rumah sakit khusus, ke tempat-tempat yang mungkin punya fasilitas yang lebih bagus dan lain-lainnya untuk melakukan screening lanjutan? Nanti akan kita bahas setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gali Talk Show.